Oke, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ketemu lagi di kelas malam hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya, biar bisa mengikuti materi hari ini malam ini dengan baik dan ada penambahan ilmu yang mungkin nanti bisa bermanfaat di dalam kita menganalisis market apapun kondisinya, baik mau naik maupun turun, tidak peduli, tidak terlalu penting. Yang paling penting bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun di sana untuk taking profit. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan materi yang tadi malam sudah kita sampaikan. Ada banyak materi yang sudah kita berikan tadi malam. Buat teman-teman yang terlambat nanti bisa mengikuti videonya yang akan kita sampaikan linknya secara berurutan, nanti kita akan bagi biar semuanya nanti bisa memahami secara detail video mulai dari awal sampai akhir. Sudah kita bahas berbagai macam mindset, kemudian bagaimana menentukan money management, risk managementnya, tinggal nanti kita mencoba untuk menerapkan. Pada malam hari ini materinya adalah strategi trading. Materinya adalah strategi trading. Ya, di dalam strategi trading nanti silakan dieksplor sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Silakan nanti dilakukan pengujian dengan berbagai logika yang ada, dengan tetap berpedoman pada materi-materi yang sudah dan akan kita sampaikan nanti. Berkaitan dengan strategi trading, ini menjadi fokus kita, menjadi puncak dari transaksi kita, di mana strategi ini menjadi penentu apakah yang kita baca nanti benar-benar sesuai harapan atau sebaliknya. Maka hal yang penting dan nanti harus difahami, ya silakan nanti dipahami dengan baik, kemudian diterapkan, dan tentu kalau misalkan ada kesulitan nanti silakan ditanyakan. Ya, tujuannya biar ada feedback di sana, biar ada koreksi ketika nanti ada yang kurang tepat di dalam kita menerapkan. Baik, di strategi trading nanti yang akan kita bahas adalah bagaimana kita membangun sistem trading. Sistem trading ini tidak sama satu dengan yang lain, ya, tetapi dengan teknik yang digunakan, ya minimal ada syarat-syarat yang nanti harus kita penuhi. Sehingga sistem trading masing-masing orang nanti akan berbeda-beda di dalam menerapkan. Maka harus dibangun, sistem trading ini harus dibangun. Tidak bisa diwariskan, tidak bisa hanya dipelajari dari orang, tetapi harus dibangun sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mengalami sendiri, step by stepnya, perjalanan candlenya, perjalanan tradingnya harus dialami sendiri-sendiri. Sehingga nanti di sana akan menemukan sistem trading yang bagaimana, sistem trading yang cocok itu seperti apa, sesuai dengan pengalaman masing-masing. Tentu untuk membangun sistem trading harus tahu unsur-unsurnya, harus tahu apa saja yang harus nanti difahami. Kita mulai dari yang pertama, ya kita awali dengan sistem trading yang perlu diperhatikan apa saja. Membangun sistem trading. Yang pertama, minimal ketika kita mau sistem trading kita sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan gaya kita, maka belajarlah untuk menguasai yang namanya time frame. Menguasai time frame yang cocok dan tepat. Ketika kita tidak menguasai time frame, ya,
maka yang terjadi pasti diombang-ambingkan oleh kondisi. Temannya pakai H1, sementara kita tidak cocok. Saya suka dengan M15. Akhirnya bingung, ini yang bagus yang mana? Ya, time frame yang bagus itu yang mana? H1, M1, M15 atau D1? Ya, sekali lagi pasti nanti akan ada pertanyaan muncul. Time frame yang bagus, yang standar, yang ideal, apalagi yang bisa profitable yang mana? Pertanyaan ini pertanyaan orang-orang yang tidak memahami, betul-betul orang yang tidak memahami. Karena itu untuk kita nanti bisa menemukan sistem trading harus menguasai time frame ini, ya. Apakah nanti kita menggunakan H1, D1, M15, M30, H4 dan sebagainya. Maka kuasai time frame-nya. Time frame ini adalah kumpulan candle di dalam satu periode tertentu. Kalau kita menggunakan M1 1 menit, berarti setiap ganti candle, setiap 1 menit dia akan ganti candle. Setiap 1 menit ya pergerakan itu akan berganti. Jadi ada banyak sekali. Maka akan muncul pertanyaan yang mana yang ideal. Yang mana yang ideal dikembalikan kepada gaya trading kita. Kita ini mau trading yang seperti apa? Ya, mau jadi sniper, mau jadi scalper, mau jadi day trader atau swinger. Ya, nanti akan membedakan, akan sangat berbeda ketika satu sama yang lain. Kemudian yang mana yang kita pakai? Nah, saran saya buat masukan buat teman-teman, kira-kira ini saya ini cocok yang mana? Ada nanti waktunya kita pakai. Ada trading jangka pendek, ada trading jangka menengah, ada trading jangka panjang. Trading jangka pendek ini 1 sampai 2 hari. Atau paling tidak 1 hari selesai, 1 hari close. Trading jangka menengah ini lebih dari 2 hari, lebih dari 3 hari, ya mungkin sampai 7 hari. Trading jangka panjang ini bisa bulanan, bisa tahunan, ya bisa bulanan, bisa mingguan atau tahunan. Kalau sudah trading jangka panjang, maka ini masuk di dalam kategori investasi. Ini uang santai, uang tidak dipakai, daripada uang nganggur pakai untuk trading, tetapi menggunakan sistem trading jangka panjang. Sehingga tidak harus tiap hari monitor, tidak harus tiap hari mengikuti candlestick. Mungkin 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, 2 minggu sekali dan sebagainya. Cara membaca bagaimana? Cara membaca tekniknya? Ya tentu sama, membaca teknikalnya sama, hanya saja nanti take profitnya, SL-nya, stop loss-nya, risk dan reward rasionya akan sangat berbeda karena waktunya panjang, bisa 1 bulan, 1 tahun bahkan. Ya, ketika kita menggunakan jangka panjang, yang kita harus tahu adalah ketahanan. Ketahanan berkaitan dengan modal. Ya, modal besar, ketahanannya besar, bisa menahan floating puluhan ribu pip, bahkan jutaan pip tidak masalah. Sehingga ini menerapkan satu pola, di mana pola market itu, pasar itu selalu naik turun begitu. Jadi ketika naik di puncak dia akan koreksi atau turun, kemudian naik lagi, turun lagi, sampai di bawah tidak akan lanjut turun lagi, pasti ada koreksi atau naik lagi. Ya, seperti halnya dagangan di konvensional. Ada harga ayam, harganya berada di puncak, hari ini harga ayam 40.000. Apakah nanti seterusnya dia akan 40.000? Pasti akan ada koreksi, ada turunnya sedikit, walaupun naik lagi tapi akan turun lagi. Berada di titik puncaknya pasti akan turun. Kenapa? Karena ada sentimen market. Market itu selalu bertolak belakang. Satu sisi dia ingin naik, satu sisi ingin turun. Contoh kalau misalkan ayam terlalu tinggi, maka penjual makanan yang berbasis ayam dia akan mengurangi belanjanya. Sehingga ketika produsen yang membutuhkan banyak ayam, ya termasuk rumah makan yang menggunakan ayam, maka dia akan mengurangi karena terlalu tinggi biaya operasional. Ya produksinya tinggi, harga jualnya naik, belum tentu nanti pelanggannya mau, maka turun.
Ketika penjual mulai turun, maka harga akan pelan-pelan mulai turun. Harga pelan-pelan akan turun. Ya, sehingga akan muncul pemain baru atau sentimen market. Begitu muncul sentimen market, harga yang 40.000 akan muncul penjual baru. Saya berani 35.000. Maka yang awalnya tadi tahu harga 40.000, ada yang menjual 35, maka dia akan menyerang di sini, akan belanja di harga yang lebih murah. Sementara harga yang tinggi tadi, kalau tidak mengikuti kondisi marketnya sudah turun, ini masih berada di atas, tidak akan laku. Maka perputarannya akan berhenti di sana. Mau tidak mau akan mengikuti kondisi market, dia turun, ya bisa diturunkan lagi, mungkin 34. Sehingga dari 35 menjadi anjlok lagi. Inilah hukum pasar, jadi selalu ada sentimennya. Maka dia menggunakan pola seperti ini dengan harapan tentu ketika di puncak dia akan turun lagi. Nah, ngambil posisi-posisi yang tentu tepat berdasarkan perhitungannya. Nanti take profitnya atau SL-nya ditentukan, dihitung kira-kira berapa hari, berapa bulan, atau berapa minggu. Ya, sekali lagi untuk trading jangka panjang minimal harus punya modal yang cukup besar dan ketahanan yang tinggi. Sementara jangka menengah ini ya lumayan juga. Jangka menengah ini 3-7 hari, tidak usah terlalu tinggi-tinggi. Sedemikian hal dengan yang jangka panjang, jangka menengah ini tentu juga ada ketahanan cukup. Ya mungkin ketahanan 100.000 mungkin ya. Atau lebih dari 50.000. Karena minimal harus mampu menahan floating selama 7 hari, selama 1 minggu itu. Katakanlah di dalam 1 hari dia bergerak 10.000, kalau 5 hari 50.000, maka ketahanannya harus di atas. Kalau ketahanannya 50.000 sementara 1 minggu itu bergerak 50.000 pip, maka habis modalnya. Ya. Kemudian kita nanti menggunakan yang mana? Nah, kalau di kita rata-rata nanti menggunakan trading jangka pendek. Apakah tidak bisa kita trading jangka panjang? Boleh saja. Silakan nanti dihitung sendiri, silakan diukur kekuatannya, baik modal, ketahanan maupun kemampuan. Ya, tadi di time frame, kuasai time frame. Kalau jangka pendek paling tidak 1-2 hari. Dihitung kira-kira kalau kita menggunakan XAU atau kita menggunakan indeks apapun ya, silakan dihitung pergerakan 1 hari itu kira-kira berapa, ringnya berapa. Nanti kita jadikan sebagai basis ukuran yang terdekat dari running. Misalkan di XAU atau di emas ini 1 hari rata-rata 6.000, maka setidaknya ketahanan kita ya kalau bisa di atas 6.000. Ya kecuali sudah terlatih, kita bisa menggunakan ketahanan 5.000 pun tidak masalah. Terlatih ini artinya sudah terbiasa dengan angka-angka ini. Ya bahkan di bawah pun silahkan sah-sah saja. Yang penting tahu resikonya, tahu tekniknya, dan tahu cara menyelesaikannya. Ini trading jangka pendek. Usahakan 1 hari selesai, sehingga ini mempengaruhi psikologi kita. Kalau saya terus terang menggunakan trading jangka pendek, bahkan tidak perlu hitungan berjam-jam ya, mungkin 2 jam 3 jam maksimum sudah selesai. Ada kalanya kita menunggu memang, tapi secara umum rata-rata ini singkat. Dengan tentu membaca peluang yang kita anggap ini sudah cukup berpotensi, baru kita entry. Kalaupun kita entry dan tidak bersahabat, juga tidak menunggu lama, kita langsung cut loss. Tadi seperti yang saya contohkan tadi, yang siang tadi, ketika peluangnya mau turun, ternyata masih koreksi. Mengingat lotnya juga cukup besar, maka saya lakukan cut loss lebih awal. Walaupun sebenarnya kita tunggu pun kembali, tetapi saya tidak mau beresiko. Saya tidak mau terkatung-katung di dalam floating yang tidak jelas. Ketika saya cut loss, maka selesai, jelas kerugian saya. Selanjutnya baru berpikir peluang dan potensi lagi. Peluang dan potensi untuk apa? Untuk recovery. Untuk recovery-nya. Oke, kita kembali ke materi. Kita kembali ke time frame. Kalau kita tradingnya jangka pendek,
ya. Maka time frame yang digunakan yang mana? Saya cenderung pertama D1, kemudian H4, kemudian H1. Ini kita nanti lihat semuanya. Kemudian kalau misalnya pengen detail, bisa kita juga M15. Kok banyak sekali? Namanya kita membaca itu ibaratnya kita melihat dulu dari atap, dari ketinggian yang tinggi. Kondisi di bawah ada apa? Ternyata ada yang bergerak-gerak di sana. Ketika ada yang bergerak-gerak dari kejauhan akan kelihatan, oh ternyata ada yang bergerak di sana. Untuk mengetahui lebih detail, ya, yang dari ketinggian itu berarti kita menggunakan time frame besar. Ini, kita menggunakan time frame besar. Kemudian ketika dari time frame besar kita kelihatan, oh ini mau naik atau turun atau mau kemana, trennya bagaimana, kita lihat di sana. Baru setelah kelihatan ini mau naik, baru kita dekatkan. Kita dari ketinggian tadi kita turun lebih dekat. Ya, kita bisa lihat di H4 kondisinya bagaimana. Kurang jelas lagi di H4, kita bisa turun lagi di H1. Nah, di H1 ini rata-rata kita bisa eksekusi di sini. Ya, kalau misalkan ada pertimbangan lagi boleh kita lihat M15. Kenapa banyak sekali? Walaupun H1 pun bisa, tetapi demi kehati-hatian tidak ada salahnya kita membaca lebih detail. Artinya kalau kita lihat dari ketinggian kelihatan dulu, baru kita lakukan identifikasi, pengenalan lebih dekat. Ya, saya kasih contoh begini. Saya kasih contoh yang pagi tadi. Saya melihat pertama adalah D1. Saya selalu pertama dilihat adalah D1, daily. Kita lihat, kita perbesar dan perkecil. Belajar untuk kita melihat zoom in dan zoom out. Dibaca di D1 itu dibaca. Dari D1 yang kita baca apa? Sekilas dulu. Secara visual dulu dilihat. Yang visual yang terdekat dari running itu apa? Yang pertama yang terdekat adalah tren merah. Yang terdekat. Ya, jangan terlalu muluk-muluk, jangan ngambil yang jauh-jauh dulu, terdekat dulu. Oke, ada merah. Kemudian diperhatikan sebelah kirinya lagi, di sana ada apa? Memang sebelumnya naik tapi mulai merah di sana. Kemudian di sebelah kirinya dilihat di sana ada garis-garis penolakan. Ya, di mana ada penolakan? Di sini ada penolakan. Kemudian di sini ada penolakan. Di sini ada penolakan. Di area di sini ditolak. Dari beberapa hari terakhir kalau kita lihat candlenya, bahkan maksimum di sini ditolak naik semuanya. Meskipun merah ini melebihi, tapi kembali lagi dikembalikan oleh hijau lagi, maka ini menjadi netral. Yang di bawah ini ketutup jadi ekor, yang di atas jadi body, sehingga tutupannya di bawah di sini. Ya, nanti kita bahas di kombinasi candle. Nah, ini maka di sini adalah area kuatnya, area di mana banyak penolakan. Maka pertama kita lihat tren kecilnya masih naik, masih turun. Sekali lagi dilihat yang kemarin, kita lihat tren kecilnya masih turun. Meskipun ada hijau tapi mulai ada merah. Perhatikan setelah hijau penolakan dia mulai merah tebal, kemudian mulai merah lagi walaupun ditolak tetapi masih dominasi merah. Dia naiknya tidak terlalu signifikan. Kemudian berikutnya yang kemarin ditutup dengan candle warna merah penuh tanpa ada penolakan yang berarti. Maka secara umum kita lihat, dari visualnya kelihatan ini masih berpeluang lanjut turun. Tetapi karena di sana ada penolakan, maka tadi saya menggambarkan di sini adalah area untuk support atau support terdekatnya. Kemudian di sini adalah support berikutnya. Ya, ini adalah kita membaca secara umum dulu. Tapi ternyata tadi masih naik di awalnya. Meskipun naik, saya sampaikan tadi, naiknya tidak terlalu banyak. Naiknya masih akan naik kecil. Ya, silakan dibaca tadi yang pagi-pagi sudah saya sampaikan bahwa emas masih berpeluang naik kecil, naik tipis. Karena ada banyak investor yang menggunakan komoditas lain selain emas. Ya, kalau kita melihat dan membaca banyak berita, sementara Bitcoin yang masih menjadi
eh, incaran banyak investor, sehingga emas berpeluang turun meskipun naik sebentar tapi tertekan di sana. Tadi tertekan di area 1827. Nah, begitu menyentuh 1827 kurang sedikit ya. Tadi menyentuh 1826 kembali ke bawah. Ya, silakan tadi dilihat proyeksi yang kita berikan di pagi tadi tertekan di area 1827, ternyata 26 kembali lagi. Bagaimana kita bisa memproyeksikan seperti itu? Sekali lagi kita bukan jadi peramal. Di dalam trading, di dalam membaca arah market, di dalam membaca candlestick, sekali lagi jangan coba-coba menjadi peramal, tetapi belajarlah untuk memahami karakter candle yang terbentuk itu sebagai satu gambaran visual yang membantu kita ya, membantu kita menemukan probabilitas yang lebih tinggi. Probabilitas apa? Probabilitas peluang yang ada. Oke, ini di D1 seperti ini. Kemudian di D1 secara umum kita ketemu, oh ternyata masih akan turun. Dari mana? Dari karakter candle. Dari karakter candle. Yang kedua kita turunkan menjadi H4. Di H4 kita lihat dulu. Di H4 kita lihat ya, mungkin di pagi tadi belum terbentuk yang merah ini, maka yang terjadi seperti ini. Di H4 kenapa tadi saya menggunakan garis ya seperti ini? Saya menggunakan garis rectangle formation ini karena di area di sini selalu terpental. Di area di sini selalu terpental. Artinya saya menggunakan garis ini sebagai garis support dan resisten dari rectangle formation atau area kotak, area persegi. Yang atas di sini berfungsi sebagai resisten. Sehingga kalau seandainya ini breakout ke atas, maka berpeluang atau potensi untuk lanjut naik. Sebaliknya ketika breakout ke bawah, maka tetap berpeluang untuk lanjut turun. Ya, tentu dengan memperhatikan yang lain, ada aspek lain nanti. Ya, ini bagaimana membaca time frame. Kemudian setelah kita menemukan di sini, oh ternyata H4 begini, maka baru kita detailnya di H1. Di H1 inilah triggernya akan muncul nanti. Trigger itu sebagai pemicu menjadi penyebab iyanya kita mau meyakinkan di sana, atau sebagai konfirmatornya apakah kita mau entry buy atau sell. Kalau kita lihat pergerakannya, nah di area begini, naik turunnya sama atau hampir sama, ini dinamakan konsolidasi atau sideways. Tidak harus sama persis sejajar, tapi setidaknya naik turunnya mendekati begini, mendekati sama atau hampir sama. Ya, akhirnya kembali lagi, turun lagi. Nah, ketika turun breakout begini, apakah begini akan turun? Peluang besarnya tetap akan turun meskipun nanti dibatasi oleh support yang lain. Yang jelas berpeluang untuk lanjut turun. Ini cara kita membaca time frame. Jadi time frame itu sangat penting untuk memberikan gambaran pada kita. Kira-kira kemana potensi dan probabilitasnya.